Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, materi kali ini adalah mengenai perubahan sosial dan globalisasi. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu perubahan sosial dan globalisasi serta aspek-aspek yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang dimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi akan berubahnya nilai-nilai, norma, aturan, serta tata kelakuan yang ada di dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok-kelompok itu sendiri. Kemudian bahwasanya perubahan sosial itu adalah perubahan yang selalu bergerak, berkembang. Jadi perubahan itu selalu bergerak maju mengikuti arus perkembangan zaman. Selanjutnya adalah mengenai bentuk perubahan sosial. Apa sajakah bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu? Yang pertama ada evolusi. Evolusi sendiri adalah bentuk perubahan sosial yang berjalan secara lambat. Contohnya, dulu itu di dalam kehidupan prasejarah, masyarakat atau manusia itu manca pencahariannya diawali dengan berburu, kemudian tahap demi tahap berkembang menjadi meramu, selanjutnya setelah meramu menjadi bercocok tanam. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan sosial evolusi. Kemudian contoh yang lain, dulu masyarakat atau kita saat memasak atau membutuhkan api itu dengan bantuan minyak tanah. Nah, sekarang sudah ada gas, sudah ada LPG. Nah, itu merupakan bentuk dari perubahan sosial evolusi. Yang selanjutnya adalah revolusi. Apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan sosial yang bergerak secara cepat. Biasanya di sini dibutuhkan pemimpin yang dapat melakukan perubahan itu sendiri. Contohnya adalah revolusi industri, ya. Itu contoh dari revolusi. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk perubahan sosial ada gaya hidup. Contohnya dulu masyarakat Indonesia para wanitanya itu pakaiannya sederhana, cuma pakai kebaya, terus pakai kain batik. Lah sekarang sudah kekinian kayak yang kita pakai sekarang ini. Kemudian sudah ada gaya kebarat-baratan, ada istilahnya gaya K-pop juga. Lah itu merupakan contoh dari perubahan sosial. Kemudian adanya contoh lainnya adalah perubahan budaya, perubahan struktural, ada gaya hidup, adanya perubahan teknologi dan perubahan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat dari perubahan sosial. Yang pertama, faktor pendorong yaitu adanya kontak dengan budaya lain. Jadi, kalau kita mau terbuka dengan kebudayaan lain, maka itu akan mempengaruhi adanya proses perubahan ke arah lebih baik. Kemudian, pendidikan yang maju. Di sini, pendidikan berperan penting dalam kita untuk melakukan perubahan. Tapi perlu diingat, perubahan yang di sini dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya, melalui pendidikan kan kita bisa mengetahui dunia luas, dunia yang ada di luar. Kemudian kita bisa mengambil nilai-nilai baik yang ada di dalamnya. Kemudian faktor pendorong selanjutnya adalah orientasi hidup ke masa depan. Jadi, orang-orang yang berorientasi hidup lebih baik ke depannya, ia akan lebih terdorong, termotivasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah faktor penghambat, adanya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi kalau kita sifatnya tertutup, tidak mau terbuka dengan budaya lain, maka kita akan istilahnya akan tertinggal dengan perubahan itu sendiri. Terus masyarakat yang bersifat tradisional, tidak mau hidup ke arah yang lebih modern, kemudian pendidikan yang kurang, sikap
takut dengan adanya guncangan integrasi, terus adanya hambatan secara ideologis itu akan mempengaruhi seseorang untuk terhambat dalam melakukan perubahan sosial itu sendiri. Kemudian proses perubahan sosial. Terjadinya perubahan sosial budaya dapat melalui proses-proses, yaitu yang pertama adalah difusi, penyebaran unsur baru. Jadi unsur baru yang ada ini berupa ide, alat, gagasan, atau tempat dari satu orang ke orang lain dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Selanjutnya adanya akulturasi, yaitu peleburan budaya antara budaya satu dengan budaya lain yang kemudian menjadi kebudayaan baru. Adanya yang selanjutnya adalah melalui proses asimilasi, yaitu peleburan budaya yang dimana sifat asli dari budaya itu sendiri hilang. Terus adanya penetrasi, invasi, militarisme, dan proses-proses lain yang mempengaruhi perubahan sosial itu sendiri. Selanjutnya adalah mengenai globalisasi. Apa itu globalisasi? Pengertian dari globalisasi adalah tersebar luasnya iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya di setiap negara budaya, dengan hilangnya pemetakan atau kotak-kotak dari geografi, sosial, ekonomi, serta budaya. Jadi globalisasi itu meniadakan batasan geografi, sosial, ekonomi, serta budaya. Kemudian globalisasi ini berkaitan dengan keterkaitannya dalam berbagai macam bidang industri, iptek, ekonomi, transportasi maupun budaya. Jadi globalisasi sendiri itu adalah meluas, yaitu kita yang bersifat meluas, artinya dalam pengaruh geografi, ekonomi, transportasi, iptek itu berkembang secara luas, itu adalah globalisasi. Kemudian apa sih bentuk-bentuk dari globalisasi itu? Bentuk globalisasi itu adanya globalisasi di bidang budaya, komunikasi, di bidang ekonomi, iptek, dan bidang transportasi. Jadi perubahan secara luas, secara besar. Contohnya di dalam iptek itu adanya globalisasi sekarang itu HP yang mulai ada inovasi-inovasi terbaru. Terus kemudian di dalam bidang ekonomi, jadi orang dulu kalau bekerja itu hanya mengandalkan cocok tanam, dan sekarang sudah ada pabrik, sudah ada industri, sudah ada yang berkembang lebih banyak lagi seperti UMKM, dan itu merupakan contoh dari bentuk globalisasi. Kemudian apa sih dampak positif dan negatif dari globalisasi? Dampak positifnya adalah berkembangnya ilmu, teknologi, dan komunikasi, adanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi, perekonomian masyarakat semakin meningkat, terus meningkatnya taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya gini, dampak positif berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sekarang masyarakat sudah boleh sekolah secara bebas, secara luas melalui sekolah, pendidikan, apalagi sekarang dibantu dengan adanya teknologi, transportasi yang memadai, kemudian fasilitas-fasilitas yang memadai, itu menjadikan orang globalisasi itu berkembang dengan baik. Maka di sini akan menghasilkan yang namanya dampak positif dari globalisasi itu. Kemudian dampak negatifnya yang umum adalah westernisasi. Apa itu westernisasi? Yaitu di mana masyarakat lebih condong atau cenderung meniru budaya-budaya barat daripada budaya sendiri. Jadi di sini perlu ditanamkan, kita boleh mengikuti globalisasi, tapi harus dengan catatan tidak melebihi batas, yaitu tidak kita terus meninggalkan budaya kita yang ada, seperti itu.
Kemudian dampak negatif yang selanjutnya ada kriminalitas, seperti orang-orang kan akhirnya dengan adanya globalisasi ingin memperkaya diri sendiri. Lah, dari situ akan timbul adanya kriminalitas seperti korupsi, kemudian pencurian, rampok, dan lain sebagainya. Terus adanya individualisme, adanya kesenjangan sosial, dan pencemaran lingkungan. Kemudian bagaimana sih upaya dalam menghadapi globalisasi itu sendiri? Yaitu yang pertama bisa dengan mencintai produk dalam negeri, terus menyaring budaya asing yang masuk ke dalam kebudayaan kita saring, kita ambil nilai-nilai positifnya yang bisa kita tiru di dalam kita bisa mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Kemudian memprioritaskan pemulihan ekonomi, meningkatkan daya potensi nasional, dan meningkatkan usaha baik itu mikro, kecil atau menengah seperti UMKM dan hal-hal lainnya yang bisa kita tiru dalam hal globalisasi. Jadi itu penjelasan singkat mengenai perubahan sosial, budaya, dan globalisasi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugas selanjutnya adalah kalian paparkan mengenai perubahan sosial atau globalisasi yang ada di lingkungan kalian. Contoh kecil saja, yang sederhana saja. Minggu pertemuan selanjutnya nanti kita bahas mengenai tugas yang Ibu berikan. Terima kasih. Itu pemaparan dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini kita baca hamdalah, berdoa ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kalian tetap jaga kesehatan, semoga selalu di dalam perlindungan Allah, selalu diberi kemudahan dalam segala hal. Tetap optimis, tetap belajar, dan belajar. Jangan lupa ya, selalu belajar dan belajar. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.